cahaya Ramadan. رقت عيناي شوقا ولطيبة ذرفت عشقا فأتيت إلى حبيبي فاهدأ يا قلب ورفقا صلي على محمد السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله. My heart is so full of longing. I wish to be close to my beloved. I dream to walk in the streets of Medina and to quench the thirst of my spirit by visiting you, O Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya habibi ya nabi Allah. Assalamu alayka ya Rasulullah ya nabi ya Rasul ya Allah. Jadi kemarin kan udah sodakoh, ini udah lunas, terus infak. Nah ini zakat fitrah ini mau 2,5 uang atau beras ya? Tapi zakat mal dulu kali ya, masalahnya. Mbak ini, Erina, ya Allah, ya aku ampun, ketemu gimana, dong. Gimana, Ini yang gimana? kita cari-cari tadi. Sini, kasih tau apa sini? Sini. Gimana? Nah ini loh yang aku bilang tadi, Oh. kan ada zakat perhiasan nggak sih? Perhiasan ya nggak sih? Tapi masalahnya itu kalau nggak ada emasnya gitu, iya nggak sih? Ini kan kayaknya perak, Ini terus loh. ini mutiara. Ini emang nggak ada emasnya ya? Bukan, maksudnya ini kan emas, ini kan Iya. perak, terus ada Oh. mutiaranya gitu kan. Cuma aku agak-agak bingung kalau Apa tuh? zakat apa ini kan termasuk zakat mal ya. Nah itu harus Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Silakan nih. silakan. Gimana? Nah, monggo Ustaz. Ini Iya. sibuk ngapain ngitung Iya, THR? itu dia. Aduh, ini dari tadi Ini, nih kan agak ribet karena tahu ini bulan Ramadan kan ya Ustadz ya. Oh iya, Ini kan betul. waktunya yang paling tepat bayar zakat katanya, iya nggak sih Mbak Erina? Iya, tadi tuh agak-agak bingung gitu loh. Masalahnya kan kemarin kita sempat udah sodakoh, udah infak Iya. gitu. Terus ini katanya kalau menjelang Idul Fitri kan harus zakat fitrah. Lagi ngitung-ngitung gitu kan. Ini mau beras, duit. Dan ingat kita punya perhiasan soalnya Iya. Ustadz. Tapi tuh Katanya- ragu-ragu. Kan katanya harus pakai nasab. Nisab. Bener? Oh, Nisab, nisab bacanya bukan. nisab. Salah ya. Dan harus emas atau enggak? Karena kita punyanya yang ini Ustadz nih, yang kayak saya pakai kan. Bisa nggak sih dijadiin? Kalau nggak ada dihitung emasnya gitu kan. Oh, Nah bisa. iya, ini Iya. mumpung ada dari Basnas gitu Pak Betul. Mujahid kan Iya. kayaknya pas banget bisa ngasih pencerahan buat kita. Karena kita salah-salah gimana ya, salah-salah kaprah gitu. Merasa betul. udah bayar, udah ngeluarin uang, bilangnya itu udah bayar zakat gitu. Nggak tahu itu sodako. Oh iya. Bedanya apa ya? Jadi gini Mbak,
untuk zakat itu kan rukun Islam yang ketiga. Jadi zakat ini kalau dilaksanakan dapat pahala, kalau ditinggalkan berdosa karena itu masuk rukun Islam. Wajib berarti ya? Wajib. Kalau Maka sudah mampu gitu. Iya, kalau di dalam Al-Quran itu kan ayat-ayat Quran sering dirangkai wa aqimus sholata wa atuz zakah. Tegakkan sholat, bayar zakat. Iya. Sehingga kewajiban bayar zakat itu sama kuatnya dengan kewajiban untuk menegakkan sholat. Oh iya. Sehingga antara zakat dan menegakkan sholat itu nggak dipisah-pisahkan di dalam ayat Al-Quran. Lalu untuk zakat sendiri, zakat itu sebenarnya ada dua ya, yaitu zakat fitrah, kemudian zakat mal, ada yang membagi menjadi tiga, yaitu yang ketiga itu zakat profesi. Oh, Iya. lah kalau itu kayak perhiasan tuh masuk apa? Itu Maksudnya yang zakat mana nih? mal. Oh zakat mal juga Iya, ya? zakat ternyata mal ya? itu kalau berdasarkan hadis Nabi itu ada 5, yaitu binatang ternak, ya seperti sapi, unta, kerbau, kambing ya. Kemudian biji-bijian atau buah-buahan yang mengenyangkan dan bisa disimpan lama, seperti padi, seperti kurma dan lain-lain. Iya. Kemudian yang ketiga itu emas dan perak. Wow, Ya. oke. Kemudian yang keempat itu barang dagangan. Kemudian yang kelima itu adalah barang tambang dan barang temuan atau rikas. Itu wajib dikeluarkan zakatnya kalau berdasarkan hadis Nabi itu. Tapi kemudian dunia ini berkembang, itu tidak hanya terbatas 5 barang itu, semua penghasilan apapun kalau dihitung dalam setahun itu sudah mencapai 1 nisab. Nisabnya penghasilan itu senilai setara dengan nilainya 85 gram emas. Oh. Jadi misalnya emas itu 1 gramnya itu 1 juta, maka kalau 85 gram itu berarti 85 juta. Jadi kalau ada orang yang punya penghasilan dalam setahun itu mencapai 85 juta, itu maka dia wajib untuk membayar zakat minimal 2,5%-nya. Baru dihitung lagi dari 85 juta itu 2,5%-nya berapa gitu ya Ustadz Iya, ya? betul. Oh, berarti hitungannya 1 tahun ya? Iya, 1 tahun. Aku pikir 1 bulan. Beda ternyata ya? Tapi bisa juga Bisa Mbak. juga? Takjil, namanya takjil itu dibayar setiap bulan, seperti pegawai ya. Oh, oke. Pegawai itu kan menerima gajinya kan tiap bulan. Maka itu boleh juga bayar zakatnya itu tiap bulan. Karena khawatir nanti kalau diambil atau dipotong pada akhir tahun yang jumlahnya itu langsung ngumpul banyak, itu malah berat untuk melaksanakan. Maka kemudian dibayar tiap bulan selesai menerima gaji itu lebih ringan dan lebih mudah. Itu juga diperbolehkan. Dan lebih ingat ya. Oke, Iya, siap. betul. Nah, ini kalau kita kan tadi udah sempat kenalan sebenarnya ya sama Iya, Ustadz iya, ya. iya, betul. Gitu kan kita udah sempat tadi ada obrolan-obrolan. Nah, mungkin juga pemirsa ada yang baru saja nih bergabung. Kita kenalan dulu deh. Karena sudah hadir bersama dengan kita di Cahaya Ramadan pastinya. Beliau ini adalah Bapak Dr. Munjahid MAG. Beliau adalah Wakil Ketua Basnas Daerah Istimewa Yogyakarta. Masya Allah luar biasa. Terima kasih loh ini. Ini Sama-sama, Ustadz Mbak. ya sudah hadir di sini karena kita butuh pencerahan. Apalagi Betul. sudah di minggu-minggu terakhir Ramadan. Iya. Biasanya udah pada mulai hitung-hitungan kayak Mbak Erina Betul. tadi gitu. Jadi jangan hanya zakat mall, Mbak, tapi zakat mal ya. Beda Karena satu huruf ya? Iya, karena kalau akhir Ramadan kan cenderungnya zakat mall. Jadi iya. mallnya yang rame tapi Yang zakat rame. malnya ditinggalkan. Jadi ini ya, di masjid ada kemajuan saf. Betul, ada kemajuan Aduh, soft ya. aduh, Dan kemajuan pindah soft. ke mall-mall. Nah ini tema kita juga menarik Mbak Erina ya. Iya, Tentang iya. apa sih sebenarnya kita Nah, bahasannya kita hari kali ini? ini juga ingin mengajak pemirsa untuk mengayakan diri dengan bagaimana tuntunan zakat, infak, sodakoh, dan juga wakaf ya. Jadi supaya kita semakin paham, semakin ngerti. Jadi kalau tadi seperti kata Pak Munjahid tadi, itu adalah sama seperti kita sholat wajib Betul. kan. Jadi jangan sampai itu hal yang wajib kita tinggalkan. Iya, gitu. betul. Nah, lanjut lagi. Kalau tadi kan udah sempat dijabarkan, ternyata kalau ngomongin soal kewajiban kita nih bercabang ya, dan banyak ternyata. Tadi terakhir sampai emas nih ya Ustadz ya. Betul. Ini pasti masih banyak lagi sih yang lainnya. Boleh dong di-share lagi untuk kita nih Ustadz. Tadi kan ada zakat tadi, emas itu tadi. Iya. Terus mungkin ada yang lain lagi. Iya. Jadi zakat mal tadi meliputi 5 ya. 1 binatang ternak. Binatang ternak. Itu seperti unta, sapi, kerbau, kambing. Kambing. Ya. Kemudian biji-bijian atau buah-buahan yang mengenyangkan dan bisa disimpan lama. Kalau disimpan 2 hari busuk, maka dia nggak wajib nggak dikeluarkan masuk. zakatnya. Seperti gandum gitu apa bagaimana ya? Ya contohnya gandum, kurma, padi, jagung itu bisa disimpan lama dan mengenyangkan. Itu wajib dikeluarkan zakatnya. Oke, oke. Kemudian emas dan perak, ya. Kemudian yang keempat itu barang dagangan.
Jadi orang yang dagang itu dia mulai dagang dulu tanggal berapa bulan apa. Kalau udah lupa gimana ngitungnya nih? Ya diperkirakan. Oh, diperkirakan. berarti pentingnya pencatatan Betul. kalau kita berdagang. Pembukuan. Iya, nanti setahun berikutnya barang dagangannya dihitung. Itu kalau nilai barang dagangannya itu ada senilai 85 gram emas, maka itu harus dikeluarkan zakatnya 2,5%. Oh, jadi ada ukurannya ya. Iya, Yang disebut betul. tadi apa? Nisab tadi Nisab, itu. ya. Oh. Kemudian yang kelima tadi itu adalah barang tambang, ya, barang tambang dan barang temuan atau rikas. Barang tambang itu ya seperti emas, perak, hasil tambang itu wajib dikeluarkan zakatnya 2,5%. Tapi kalau rikas barang temuan itu 20%, Mbak. Zakatnya tinggi sekali. Iya loh. Misalnya ada seorang penggali sumur digali 2 meter, ternyata di dalam tanah itu ada ceretnya isinya emas, Mbak. Wih, Masya itu Allah. punyanya Aladin. Itu rezeki nomplok ya. Iya, ternyata ditimbang emasnya itu 1,5 kilo. Nah, itu wajib dikeluarkan zakatnya 20%, tinggi zakatnya. Kenapa? Tapi maaf Ustaz, saya jeda dulu. Tapi bayar zakat itu kewajibannya buat yang menemukannya. Betul, betul, iya. Karena dia dapat rezeki nomplok sebesar itu tanpa repot-repot, yang dia tujuannya kan menggali sumur, tapi dapat tambahan emas tadi itu. Maka zakatnya tinggi kalau itu 20%. Ya. Ya, jadi nggak usah iman-iman, itu juga rezeki nomplok kok ya. Mungkin kalau sekarang orang jarang menemukan emas di dalam tanah, ya mungkin semacam hadiah lah ya. Hadiah nomplok, tahu-tahu dapat Kijang Innova ya. Nah, itu juga. Tapi yang bukan penipuan loh, Mbak. Oh, Ya. tapi itu wajib bayar zakat juga. Iya, Itu juga termasuk barang temuan. Betul, barang temuan seperti barang rikas itu. Zakatnya gitu. tinggi itu ya. Betul. Nah, ini kan ternyata zakat itu banyak ya, dan tadi ada 5 lagi tadi yang zakat mal itu sendiri. Dari zakat-zakat yang ada, katakanlah tadi ada fitrah, ada mal, terus ada profesi juga. Iya. Apakah semua memang harus dibayar? Dan kalau Betul. dibayar kan kesannya kayaknya Kapan? banyak banget ya. Kadang satu aja harus nunggu Ramadan dulu, zakat fitrah baru ingat. Kalau yang lainnya gitu, Iya. Ustaz? Memang kebanyakan masyarakat, Mbak, itu yang tahu, yang mereka paling populer itu zakat fitrah. Iya. Jadi kalau kita menyebut zakat itu masyarakat pandangannya kebanyakan itu adalah mengarah ke zakat fitrah. Iya, saya juga gitu sih Iya. sebenarnya. Padahal Iya. zakat fitrah itu sedikit, cuman 2,5 kilogram minimal. Iya, betul. Yang banyak itu kan zakat mal dan zakat profesi, sampai berjuta-juta itu tergantung penghasilannya kan. Nah, kaitannya dengan Ramadan ini yang perlu kita sampaikan itu zakat fitrah. Zakat fitrah itu sebenarnya kewajiban bagi setiap muslim, baik dia itu dewasa, anak-anak, bahkan bayi yang baru lahir, itu wajib dibayarkan zakatnya. Misalnya nih begini, misalnya Mbak Erina, misalnya nanti malam kan hari raya, Iya. ini habis asar ini ada bayi yang lahir, maka bayi ini wajib dibayar zakatnya. Nah, ini harus benerin. Soalnya pernah nih ada saudara juga ya Tifa ya, Apa tuh? yang punya bayi anak-anak yang belum balik, katanya yang belum balik itu nggak usah bayar zakat. Nah itu ini ternyata ini benar-benar wajib. dicerahkan oleh Iya, Pak Munjahid. harus dibayar zakatnya oleh orang tuanya. Per kepala, jadi memang dihitung Betul. masing-masing anggota keluarga. Betul. Meskipun baru 1 bulan atau 1 hari tadi ya. Baru 1 jam, Baru 1 jam iya. bahkan. Dan sebaliknya, misalnya nanti malam ini hari raya, ternyata menjelang maghrib itu ada orang meninggal dunia. Maka yang meninggal dunia itu nggak wajib dibayar zakatnya, karena dia nggak bertemu dengan malam hari raya. Iya, sebelum malam hari raya dia sudah meninggal duluan, maka Tapi dia nggak wajib. kalau yang bisa membayarkan orang yang sudah meninggal itu bukan zakat fitrah, Bukan. itu sedekah atau infak. Ya itu nanti sudah amal Amal. yang lain itu, bukan di luar zakat itu Di ya. luar zakat, Iya. tadi Iya. terhitung sedekah atau? Iya, sodakoh. ya, Masih betul. bingung kan antara Iya. sedekah sama Benar. infak. Tapi kita perlu ini dulu nggak sih? Apa tuh? Buka-buka Al-Quran dulu gitu. Iya ya, biar kita semakin tercerahkan juga ya. iya, Dan iya. kita tahu dalilnya tuh seperti apa sebenarnya. Nah, ini udah ada teman kita yang juga sudah siap pastinya menemani kita dari tadi juga. Ya, halo Mas Farid Firdausi, Masya Allah namanya bagus banget ya. Udah calon penghuni surga. Halo ini. Teh Erin. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Nah, ini udah siap kayaknya ya. Insya Allah. Mau melantunkan ayat suci Al-Quran yang mana? Al-Baqarah 267. Oke. Monggo silakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد صدق الله العظيم. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Terima kasih ya Farouk, Masya Allah. Mudah-mudahan yang membacakan dan kita semua yang di sini mendapatkan rahmat dari Allah SWT. Amin. Dan juga Amin, ya pemirsa Rabbal Alamin. yang masih setia di Cahaya Ramadan. Wah, ini karena kita baru di segmen awal, jadi bisa banget ya mengikuti hingga akhir. Yang nanti juga ingin bertanya boleh, karena nanti akan ditampilkan di layar kaca untuk yang mau bertanya. Tapi kita butuh pencerahan lebih lanjut lagi. Betul, betul. Nah, tapi boleh diinfokan dulu ya, apa kalau tuh? yang mau bertanya boleh langsung telepon di Siap. 02745 80 800 atau juga boleh langsung lewat video call ya, Ya. di 082333 kemudian 403574. Jangan lupa passwordnya Cahaya Ramadan. Tanya dong, Asik. gitu. Harus Ya. pakai passwordnya ya, biar Iya, sah ya. iya. Dan ini mungkin pasti banyak pertanyaan juga karena kita mau ngomongin soal tuntunan zakat, Betul. infak, sodako dan wakaf. Wakaf. Borongan ya Ustaz. Borongan, biar langsung jelas kan. Jadi habis ini langsung bisa hitung-hitungan, biar nanti nggak sampai di hari raya udah bayar duluan. Jadi udah Betul. melegakan kita ya, kewajibannya udah dibayar Betul, gitu. betul. Nah, Betul. Ustadz ini mau sedikit lagi tadi ya, sedikit balik gitu. Tadi kan dibilangin kalau untuk zakat mal ada yang 5 jenis tadi. Ada Iya. ternak, ada biji-bijian, emas, perak, dagangan, tambang. Kalau misal kita punya ternak iya, kemudian punya gandum juga iya. Kita nabung emas juga. Apakah memang masing-masing harus dibayar Iya. sesuai dengan kategorinya atau Betul. mungkin salah satu aja udah cukup? Betul, semuanya wajib dibayar. Wow. Berarti dia orang kaya itu, Pak. Masya Allah, tabarakallah ya. Banyak Amin. banyak sumber rezekinya ya. Jadi semakin dia banyak bayar zakat, semakin dilimpahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Oh, amin, Karena amin. zakat sendiri itu artinya kan suci, subur, tumbuh dan berkembang. Wah, keren ya ternyata artinya. Sekali lagi apa tadi Apa Ustaz? artinya? Suci, Suci, subur, subur. tumbuh dan berkembang. Sehingga orang yang bayar zakat itu hartanya itu jadi suci, tumbuh subur dan berkembang dengan baik. Nggak ada ceritanya orang bayar zakat bangkrut itu. Gara-gara bayar zakat itu nggak ada, Mbak. Nah itu loh, kadang tuh mindset kita kan, wah ini kalau mau ngeluarin yang sedikit aja, katakanlah mau infak gitu kan, yang memang bentuknya harta, kadang masih mikir-mikir, sedekah pakainya senyum gitu kan, yang gratisan aja. Nah ini mindsetnya berarti harus diubah, semakin Betul. kita mengeluarkan, kita Betul. membersihkan diri, jiwa, harta, dan itu juga nanti akan berpengaruh kepada keluarga juga kayak Ustadz. Betul. Kan selama ini banyak orang yang salah pandangan. Ya, Katanya harta nggak dibawa mati. iya. Itu salah. Ternyata, Harta itu bisa dibawa mati. tapi pakai tapi nggak nih? Caranya bayar zakat, infak, sodakoh, wakaf. Maka dengan cara itu nanti akan dibawa mati. oh, Nah, kalau hartanya cuma dihabiskan sendiri, hanya dimakan untuk poya-poya, ya memang nggak dibawa mati itu. Tapi kalau harta itu mau dibawa mati, caranya dititipkan dulu ke lembaga pengelola zakat, misalnya ke Basnas ya, atau misalnya diwakafkan, atau misalnya diberikan ke panti-panti yatim dan sebagainya, itu nanti akan dibawa mati. Jadi selama ini kalau ada orang yang berpendapat harta nggak dibawa mati, sebenarnya itu salah. Yang benar itu harta itu harusnya dibawa mati. Secara tanda Iya. petik gitu ya. Iya, Betul. Tapi tadi kan si Farouk udah ini nih, udah ngaji Al-Quran, apa Al-Baqarah ya. Betul. Ayat berapa tadi? 267. Nah mungkin boleh lebih Maknanya ya. maknanya dijelaskan gitu Ustaz. Iya. Jadi dari ayat 267 surah Al-Baqarah tadi itu dijelaskan bahwasanya hai orang-orang yang beriman, infakkan
dari apa-apa yang baik dari usaha kamu. Jadi usaha kita yang baik, yang halal berarti kan baik kan? Amin. Pegawai ya misalnya, atau pengusaha, atau petani, atau pedagang itu kan baik itu. Iya. Itu supaya diinfakkan, maksudnya dibayar zakatnya. Iya. Ya. Dan dari apa-apa yang Allah keluarkan dari bumi ini, hasil pertanian, itu supaya dibayar zakatnya. Kemudian supaya memilih yang baik, kalau kita bayar zakat itu, jangan memilih barang yang tidak baik, yang kita aja melihat sudah wegah itu, ya sudah males, kemudian diberikan orang. Apalagi barang sisa ya Ustadz Nah, ya, itu. jangan sampai. Makanya kalau memberikan seseorang, kita memberikan sesuatu kepada orang lain, itu dipilih justru kita senangi, itu nilai pahalanya tinggi. Wah. Jangan sampai kita sendiri sudah nggak suka, lihat saja udah males itu baru diberikan orang, itu pahalanya rendah seperti itu ya. Ya, jadi ayat tadi ditutup wallahu ghaniyun hamid. Allah itu maha kaya lagi maha terpuji. Jadi kalau ada orang kaya di dunia ini, konglomerat sekaya apapun, itu di sisi Allah masih belum kaya itu. Kalau Allah ingin melenyapkan harta itu dalam satu kejap ya misalnya, dengan adanya gempa, misalnya, itu bisa langsung hilang. Oke, wow, ini menggetarkan hati loh ya, dan harus menjadi introspeksi juga. Gimana kalau nanti kita lanjutin lagi Ustadz ya? Kita masih punya banyak waktu Mbak Rina. Iya, betul. Dan tentunya juga kita akan mengundang pemirsa untuk nanti bisa bergabung bersama dengan kami, dan tetaplah bersama dengan kami di Cahaya Ramadan. Ramadan menyapa di TVRI Jogja, menyinarkan cahaya iman. Cahaya Ramadan. Insyaallah, insyaallah, insyaallah ada jalan. Insyaallah, insyaallah, insyaallah ada jalan. Ketika kau tak sanggup melangkah, hilang arah dalam kesendirian, tiada mentari bagai malam yang kelam, tiada tempat untuk berlabuh, bertahan, terus berharap. Allah selalu di sisimu. Insyaallah, insyaallah, insyaallah ada jalan. Insyaallah, insyaallah, insyaallah ada jalan. Ya Allah, Engkaulah Maha Pengasih. Ya Allah, Engkaulah Maha Penyayang. Berilah daku akhlak suci penuh kasih, karena daku ingin selalu Engkau sayang. Insyaallah, insyaallah, insyaallah ada jalan. Insyaallah, insyaallah, insyaallah you'll find your way. You will 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 find your way. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pemirsa yang dirahmati Allah, Anda masih setia bersama kami pastinya di Cahaya Ramadan. Dan tadi sudah ada alunan yang merdu banget dari Alpha Voice ya, insya Allah ini mengingatkan kepada kita juga semuanya ya. Betul. Ketika kita memiliki kewajiban terkait dengan zakat, infak, sodakoh dan juga wakaf. Nah,
pastikan jangan sampai terlewatkan karena nanti yang ada jadi apa tadi hukumnya ya. Nah, kalau pengen tahu hukumnya tentang zakat, infak, sedekah, kayaknya pas banget ya untuk Anda bisa bergabung bersama kami. Jadi Anda bisa telepon di 02745800800 atau juga boleh melalui video call di 082 333 403 574. Ada di layar kaca ini ya. Oh, sudah ada yang bergabung kayaknya ya. Oke, kita lihat dulu. Sudah ya? Apakah sudah terhubung ini? Sudah terhubung atau belum? Belum ya? Oke, seperti belum. Ya, Nah, sudah. ini lagi-lagi sebelum nanti kita beranjak lebih jauh, mungkin ada juga pemirsa yang baru nyetel Cahaya Ramadan sekarang ya. Kita kupas satu-satu nih Ustadz Betul, ya. betul kita. Apa sih definisinya sebenarnya dari zakat, infak, sedekah, wakaf dan bedanya. Biar Iya. kita nih makin bisa membedakan dan tahu nanti harus membayar yang seperti apa Iya. gitu. Nanti jangan-jangan semua dibayar, udah sedekah, berarti itu zakat gitu ya. Betul ya. Oh iya sudah ada yang bergabung Ustadz, Betul, maaf ya, oke. kita sapa dulu. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cahaya Ramadan. Tanya Cahaya dong. Ramadan, nanya dong. Iya. Asik. Dengan Bapak siapa di mana ini Bapak? Dari Imam di Nogotirto. Dari Bapak Iman? Ya, di Nogotirto. Oke, siap. Mau tanya apa ini Pak? Mau tanya seputar zakat, terutama zakat fitrah. Ya. Ya, itu kan banyak sekarang yang membayar zakat fitrah itu dengan uang ya. Saya ingin tahu sebetulnya zakat fitrah itu dibayarnya berupa apa? Kalau menurut hadis yang sahih yang kuat itu sebetulnya zakat fitrah itu dibayar berupa apa? Apakah berupa makanan pokok kalau di kita ya beras atau berupa uang? Karena tren di sekolah-sekolah itu siswa itu disuruh membayar pakai uang. Ya walaupun nanti di sekolah itu dibelanjakan beras ya, tapi dari siswa langsung dari siswa itu apakah boleh berupa uang gitu? Menurut hadis sahihnya seperti apa? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaan Pak Iman juga mewakili saya sih, karena di sekolah anak saya gitu juga nih. Jadi harus langsung nanya sama ahlinya. Monggo Pak dijawab. Gimana Iya, Ustaz? terima kasih. Dari Pak siapa tadi? Pak Iman di Nogotirto. Dari Pak Iman di Nogotirto. Terima kasih Pak Iman ya. Jadi zakat fitrah itu berdasarkan hadis Nabi Muhammad SAW itu menggunakan bahan makanan pokok. Farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatal fitri so'an min tamrin au so'an min syairin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memfardukan zakat fitrah ya. Itu satu sok dari kurma atau satu sok dari gandum. Satu sok itu 4 mud itu seperti ini Mbak. Ini tangan ini kalau digabungkan, ini untuk nyirok beras ini satu seroknya ini satu mud. Lah satu sok itu 4 kali ini, ya itu satu sok. Hanya kemudian perbedaan pendapatnya itu kan tangan manusia itu kan ada yang beda-beda ya. Iya. Sehingga ukuran bayar zakat fitrah itu bisa berbeda-beda. Cuman dari pendapat yang berbeda-beda itu minimal kalau beras itu 2,5 kilogram. Kalau dalam hadis tadi itu kan korma atau gandum. Tapi itu kan makanan pokoknya di Arab Saudi zaman Nabi. Iya. Kalau di Indonesia suruh zakat fitrah dengan korma atau gandum kan susah. Sehingga para ulama itu membolehkan diganti dengan bahan makanan pokok di Indonesia itu beras gitu. Nah, kemudian kok bisa ada yang duit itu gimana? Masalah fikih itu perbedaan pendapat itu biasa. Jadi kalau menurut Imam Hanafi itu diperbolehkan membayar zakat fitrah dengan uang. Karena dengan uang itu lebih praktis itu. Fleksibel. Fleksibel. Tapi kalau menurut Imam Syafi'i memang tidak diperbolehkan membayar zakat fitrah dengan uang. Ya, karena ini ada perbedaan pendapat, jadi serahkan kepada yang bersangkutan, monggo mau pakai bahan makanan pokok itu sesuai dengan hadis Nabi. Kalau pakai uang itu mungkin ya mengikuti perkembangan zaman. Ya, jadi kemantapan sendiri-sendiri. Kalau di sekolah kemudian siswa-siswa diminta bayar zakat fitrah pakai uang itu mungkin cari praktisnya, Mbak. Tapi terus dibelanjakan kan Pak? Dibelanjakan Itu biasanya oleh panitia sana itu biasanya dibelanjakan menjadi beras itu ya.
Ya, jadi daripada nanti anak-anak bawa beras dari rumah mungkin khawatir kececer atau ya jatuh atau gimana, kemudian pakai uang itu ya. Tapi seandainya beras ya justru sesuai dengan hadis Nabi. Seperti itu ya. Baik, bismillah lillahi ta'ala, yang penting niatnya baik, niatnya Nah, mulia. itu Tifa ngomong Apa soal tuh? begitu jadi ingat. Tapi kan ada niat, kan Betul. ada dilafazkan niat dengan apa badan amal zakatnya, ambil Betul. zakat itu. Jadi memang zakat itu ada niatnya. Niat itu semua amal itu tergantung dari niatnya. Cuman begini, niat itu yang pokok itu pekerjaan hati. Jadi ada yang niatnya itu dalam hati, ada yang diucapkan, namanya talafut, dilafatkan. Oh, yang baiknya gimana itu? Ya, kalau dilafatkan lebih baik, tapi seandainya tidak dilafatkan, cukup dalam hati itu sudah sah. Allah Maha tahu, Allah Maha mendengar. Iya. Yang penting kita juga langsung prakteknya, jangan cuma niat-niat aja, ternyata prakteknya nggak ada gitu kan ya. Bismillah barengan, niatnya ada, prakteknya juga. Nah ini lanjut lagi tadi nih Ustadz, karena kan tadi kita baru dapat definisi zakat tadi ya, yang tumbuh subur, suci, Itu dari mana bahasa? Dari mana itu? Kalau itu dari mana bahasa? Zakat itu artinya suci, subur, tumbuh, dan berkembang. Kalau dari mana istilah, menurut Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011, Undang-Undang tentang pengelolaan zakat, itu ada pengertian sendiri. Zakat itu adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha. Jadi yang kewajiban bayar zakat tidak hanya orang, tapi badan usaha. Ya, untuk kemaslahatan umat sesuai dengan syariat Islam. Itu zakat. Kalau infak adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat. Ya, jadi kalau zakat tadi itu kan biasanya wajib, kalau infak ini cenderung yang sunat ya, untuk kemaslahatan umat. Kalau sodako itu harta dan non harta. Biasa orang itu sodako pakai ilmu, sodako pakai tenaga, bahkan senyum saja bisa menjadi sodako. Tabassumuka ala wajhi akhika laka sodako. Senyummu pada saudaramu itu adalah jadi sodako buatmu. Ya. Jadi kalau sodako itu harta atau non harta yang dikeluarkan seseorang atau badan usaha, ya, itu untuk kemaslahatan umat. Jadi bisa aja sodako itu berupa pakaian, bisa berupa tenaga, berupa ilmu, ngajar itu juga sodako ya. Kalau doa itu bisa dijadiin sodako nggak itu? Bisa, doa, bisa ya? Doa untuk saudaranya itu sodako. Doa kita untuk masalah Palestina itu untuk sodako juga. Iya. Kalau wakaf, wakaf itu menahan hak milik dari materi harta benda yang berharga untuk disedekahkan manfaatnya kepada untuk kemaslahatan umat Islam atau untuk kepentingan agama atau kepada penerima wakaf itu sendiri. Orang mungkin menyebutnya wakaf itu ya seperti sodako jariah, Mbak. Jadi misalnya punya tanah ya diwakafkan. Paling umum ya. Iya. Nah, untuk wakaf itu nanti bentuknya ada harta yang tidak bergerak, ada harta yang bergerak, dan bisa juga wakaf berupa uang. Seperti kayak mobil ambulan, mobil pribadi dijadikan mobil ambulan, betul. Itu juga wakaf. Itu bisa juga wakaf. Iya, wakaf itu benda bergerak kalau seperti itu. Berupa mobil itu wakaf berupa benda bergerak. Ya. Kalau tanah, rumah itu benda yang tidak bergerak ya. Ada juga wakaf tunai ya. Pakai uang, misalnya ada orang mau membangun masjid, kemudian dilelang 1 meter tanahnya ini seharga 5 juta. Kemudian disebarkan itu poster-posternya, ada orang yang wakaf 2 meter 10 juta. Nanti kemudian dibelanjakan oleh pengelola wakaf itu. Iya. Itu jadi udah jelas ya antara infak, sodako dan juga wakaf. Betul. Nah, kalau tadi kan ini ada yang wajib zakat itu tadi ya, Ustadz ya. Terus yang lainnya sifatnya sunat. Betul. Tapi ternyata kita nih baru tahu gitu kan, oh ternyata ada yang harus didahulukan. Tapi selama ini kita tuh mikirnya ya udahlah kita mampunya sodakoh dulu, mampunya infak dulu gitu. Jadi yang sunah dulu, yang dipenuhin zakatnya belum. Nah itu gimana akhirnya perhitungannya ya? Ini yang salah kaprah. Salah kaprah. Tapi kan dimaafin nggak sih Ustaz kan karena belum tahu. Kalau belum tahu masih dimaafin. Tapi setelah tahu harus ya. Makanya orang beramal kan harus didasarkan dengan ilmu ya. Jadi yang wajib itu didahulukan, Mbak. Yang wajib didahulukan. Iya, seperti sholat Jumat hukumnya wajib.
sholat id hukumnya sunat, maka sholat Jumat lebih penting daripada sholat id. Nah tuh teman-teman Alpha Voice ya, tuh ya, didengar tuh. Yang wajib apa? Ya. Sholat Jumat. Langsung ya, "Hah? Apa nih gitu. Oke, lanjut lagi nih Ustadz nih. Zakat juga begitu Mbak, zakat itu hukumnya wajib. Iya. Jadi salah satu rukun Islam, ada yang menyebut rukun Islam yang ketiga ya. Jadi rukun Islam itu ada 5 ya, mengucapkan 2 kalimat syahadat, menegakkan sholat, membayar zakat, puasa di bulan Ramadan, haji bagi yang mampu. Jika kita ingin disebut sebagai orang Islam yang kafah, yang sempurna, ya 5 dari rukun Islam ini harus kita jalankan semua. Sebagaimana kalau kita ingin disebut sebagai warga Indonesia yang Pancasilais, jadi 5 dari Pancasila itu harus diamalkan semua, tidak hanya dipilih 1 atau 2 itu tidak. Tapi 5-5-nya harus diamalkan untuk disebut menjadi orang Islam yang sempurna atau kafah itu ya. Jadi, tapi itu yang terakhir itu kan bila mampu. Banyak yang masyarakat mengatakan nggak apa-apa kan itu bila mampu. Kalau tidak mampu tidak apa-apa. Dan kalau belum dipanggil ya sudah. Kan hanya gitu. untuk bagi orang yang dipanggil, katanya sih begitu Ustadz. Iya, memang pada awalnya orang bayar zakat itu memang sedikit agak dipaksa Mbak. Seperti anak kecil ketika disuruh untuk sholat, ya sholat kan wajib kan. Untuk mengajarkan anak kecil sholat itu awal-awalnya ya perlu dipaksa Mbak. Iya. Kalau nggak dipaksa nanti ya sampai dewasa nggak mau sholat dia. Orang bayar zakat juga begitu. Awal-awalnya memang ya agak perlu ditekan itu supaya dia mau bayar zakat. Kalau zaman Khulafaur Rasyidin Mbak, bayar zakat itu orang yang nggak bayar zakat itu diperangi. Jadi zamannya Khulafaur Rasyidin Abu Bakar ya, ada 3 golongan yang diperangi. 1, golongan murtad. Yang kedua, golongan nabi palsu. Dan yang ketiga, golongan para pembangkang membayar zakat. Jadi orang yang nggak bayar zakat itu, kalau di negara Islam itu diperangi. Spesifik banget sampai kategori ketiga tadi disebutkan begitu ya. Iya, itu tapi di negara Islam ya Mbak. Kalau di negara Indonesia, Pancasila, ya nggak boleh memerangi orang yang nggak bayar zakat itu nggak boleh. Harus kesadaran ya. Kesadaran. Betul, ya, jadi cara seperti itu. Jadi kita berharap semoga dengan hadirnya Pak Mujahid di Cahaya Ramadan ini bisa mengajak pemirsa juga semakin terang gitu ya. Jadi semakin tahu, jadi kita bisa menjalankan yang wajib itu seperti apa. Nah termasuk ini zakat, tadi kita udah ngomongin soal nisab. Banyak juga yang nggak ngerti juga gitu kan. Pokoknya asal bayar aja, yang penting sudah tunai wajibnya. Nah ini boleh ya kita tanya ke Pak Mujahid terkait dengan, tadi kan sudah ada definisinya. Nah kita sekarang ke ini dulu. Kan kalau infak sodakoh kan tidak ada batasannya ya Ustadz ya. Maksudnya berapapun boleh kan. Mau ada uang sedikit banyak boleh. Nah tapi kalau zakat tadi kan ada 2 ya, zakat fitrah, zakat mal. Profesi juga tadi katanya zakat ada. Profesi. Zakat profesi. Oh 3 ya, zakat fitrah, zakat mal, zakat profesi. Monggo Ustadz mohon penjelasannya, zakat mana dulu nih? Ya kalau zakat fitrah itu tadi dibayarkan setiap orang muslim baik dewasa, anak-anak maupun bayi yang baru lahir. Ya itu bayar zakatnya boleh mulai awal Ramadan. Yang wajib itu malam takbiran itu. Tapi yang paling utama itu sesudah sholat subuh sebelum pelaksanaan sholat id. Itu yang paling utama. Tapi ya repot kalau diserahkan kepada panitia itu repot. Panitianya repot. Kadang juga belum datang panitianya dan kita yang di rumah masih aduh ini anak urusin bocil udah berapa gitu ya Ustadz ya. Kemudian bayar zakat fitrah itu minimal 2,5 kilogram. Oke, 2,5 kilogram. Kita jeda dulu. Ini karena sudah ada yang bertanya nih, Mbak Rina melalui WhatsApp nih. Baiklah. Boleh kita bacain ya. Halo Cahaya Ramadan, nanya dong. Saya Imran dari Sleman. Mau bertanya, dalam golongan penerima zakat kan ada golongan ghorim atau orang yang memiliki hutang. Nah, yang dimaksud dengan orang yang berhutang tersebut yang kondisi hutangnya seperti apa ya Ustadz? Iya. Memang menurut Al-Quran surah Taubah ayat 60, salah satu mustahik orang yang berhak menerima zakat itu adalah ghorimin ya. Innamas shodaqatu lil fuqara'i wal masakini wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal ghorimina wa fi sabilillah wa bir sabil ya. Yang dimaksud ghorim, orang yang berhak menerima zakat, ghorimin itu orang yang berhutang, itu dia nggak mampu bayar hutangnya. Bahkan asetnya kalau dijual semua pun itu tidak cukup untuk melunasi hutangnya. Dan catatannya hutangnya ini untuk kebaikan bukan untuk kemaksiatan. Itu dia berhak untuk menerima zakat. Cuman memang kalau di semua orang yang hutang harus
disebut gorimin itu nggak tepat. Karena saya pikir semua pengusaha itu punya hutang, Mbak. Oh iya bener ya, nanti pada ngeklaim juga, saya punya hutang, saya punya hutang. Terima zakat nih, wajib terima zakat. Semakin besar usahanya, semakin besar juga hutangnya. Tapi asetnya lebih banyak. Iya betul, karena diputar terus juga uangnya ya Ustadz ya. Jadi yang gorimin itu orang yang kepepet, yang hutangnya lebih banyak daripada asetnya dan digunakan untuk kebaikan, bukan untuk kemaksiatan. Itu dia termasuk gorimin, berhak untuk menerima zakat. Cuman ini untuk membuktikan mereka yang seperti itu, benar-benar seperti itu yang kesulitan. Ya. Apakah dalam Islam ada rules-nya mungkin dalam kondisi saat ini gitu? Ya mungkin harus dibuktikan, mungkin bukti hutangnya di bank, di mana, kemudian asetnya dihitung, ya, yang dia dimiliki apa saja itu kalau sudah jelas seperti itu, ternyata hutangnya lebih banyak, ya dia bisa digolongkan sebagai gorimin yang berhak menerima zakat. Ya. Cuman zakatnya tersedia enggak untuk melunasi hutang itu. Kalau kemudian uang zakatnya cuma sedikit, dia hutangnya sampai miliaran, ya mungkin bantunya ya nggak sebanyak itu, paling ya dibantu sekuatnya oleh pengelola zakat. Oh oke. Berarti kalau untuk kita membayar zakat ke tadi ya, kategori gorimin ini memang sebaiknya melewati tadi ada lembaga zakat itu tadi ya, bukan kita personal nanti tiba-tiba ada orang yang punya utang datang ke kita terus menyampaikan ini saya punya utang, buktinya kayak gini, kan personal banget. Betul. Itu gimana itu Ustaz? Ini juga membuka peluang untuk mohon maaf orang-orang yang tertentu ya itu untuk menyalahgunakan posisi seperti ini ya. Artinya misalnya dia keliling rumah, dia bilang saya gorimin loh, mohon bantuan zakatnya. Ya seperti yang sering terjadi juga seperti di Basnas itu Mbak. Ada orang yang ngaku ibnu sabil musafir ya, kehabisan bekalnya. Kayak gitu tuh sering banget ya. Dia bilang seperti itu, ternyata dari staf-staf kami itu ngecek, tadi Bapak dari mana aja? No? Bilangnya dari misalnya terminal langsung ke sini. Ternyata dicek itu tidak. Karena di Basnas itu begitu mentasarufkan uang zakat, itu di situ ada rekapannya semua, bisa diketahui secara nasional. Ternyata setelah dicek, ternyata dia sudah mampir ke Basnas Kota Yogyakarta. Kemudian nanti mampir ke Basnas provinsi, kemudian nanti mampir lagi kemana, itu catatannya di Simba, itu sudah ada semua. Begitu Basnas itu mengeluarkan bantuan, itu ada KTP-nya, nomor KTP-nya, namanya, alamannya, itu sudah tertulis itu bantuannya berapa. Kalau nanti dia mampir ke Basnas yang lain, itu akan ketahuan juga. Dan ternyata sering terjadi seperti itu. Nah, mensikapi hal seperti itu bagaimana? Maksudnya kita ini sebagai lillahi ta'ala gitu ya, apakah kita harus berhusnudon atau itu urusan beliau yang menerima dengan Allah atau gimana? Ya, kita harus tetap hati-hati, harus selektif Mbak. Karena ini kan hartanya umat ya, uangnya umat. Jadi kita untuk membelanjakannya itu harus hati-hati, jangan sampai salah. Nanti kalau salah nih pengelolanya bisa ikut dosa itu. Nah, dosa yang bagaimana nanti yang bisa ditanggung? Waduh, ini makin makin berat ya. Kalau udah aku juga pasti hubungannya pengen dengan tanya-tanya lagi, tapi kayak kita harus jeda dulu ya. Nah, itu dia deh. Kita jeda dulu ya. Kita bernafas dulu sebentar. Sambil nanti mungkin ada yang mau curhat boleh deh. Silakan di segmen berikutnya. Tetaplah bersama dengan kami di Cahaya Ramadan. Ramadan menyapa di TVRI Jogja, menyinarkan cahaya iman, cahaya Ramadan. Na 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 na. Bukan ku so tau kawan, so nasehati, tapi ku yakin ini yang terbaik untuk kau ikuti. Bukan ku so pintar kawan, so menggurui, tapi ku yakin ini yang benar untuk kau jalani. Ku rasa bersalah saat ku tak menegurmu. Ku rasa tak enak hati kawan jika tinggalkanmu. Ku rasa tak
rasa bersalah saat ku tak menegurmu. Ku rasa tak enak hati kawan jika tinggalkanmu. Ku rasa tak sempurna iman di dalam dadaku. Ku ingin kita semua kawan bersama di surga. Ku rasa bersalah saat ku tak menegurmu. Ku rasa tak enak hati kawan jika tinggalkanmu. Ku rasa tak sempurna iman di dalam dadaku. Ku ingin kita semua kawan bersama di surga. Ku ingin kita semua kawan bersama di surga. Masya Allah, tabarakallah. Pengennya sih kita bersama di dunia hingga nanti bersama di surga ya. Wah, dengan orang-orang baik, dengan keluarga kita, orang yang kita cintai, bestie-bestie kita gitu kan. Biar nanti kita punya satu amalan yang semoga bisa memudahkan kita nih masuk ke surga. Apakah itu? Salah satunya nih wajib banget diikutin pemirsa karena tema kita kali ini mengupas tuntas mengenai tuntunan zakat, infak, sedekah, dan juga wakaf. Tentunya masih bersama dengan Bapak Dr. Munjahid MAG yang mana beliau ini adalah Wakil Ketua Basnas Daerah Istimewa Yogyakarta. Nah, untuk pemirsa yang mau bertanya, ini bisa kemana nih Mbak Irina? Boleh dong disounding lagi. Boleh. Jadi silakan ya, supaya kita mendapatkan kejelasan yang detail. Anda bisa langsung kirim lagi ya, telepon ke 0274 580 800 atau bisa video call melalui 082 333 403574. Oke, nah kalau tadi sudah ada yang bergabung, ada Pak Iman, ada juga Pak Imran gitu kan di Sleman. Tadi terakhir menanyakan soal garim atau garim tadi ya? Gorimin. Nah, terus nih melanjutkan lagi. Ini jadi semakin dibahas kita semakin bisa menguliti satu persatu. Jadi sebenarnya golongan yang bisa dikatakan sebagai penerima zakat itu ada siapa saja? Yang saya tahu dari zaman SD tuh katanya 8 golongan. Salah satunya itu. Salah satunya itu. Mustahik tadi ya. Mustahik gitu ya. Mustahik, iya. Nah, boleh dilanjutkan nih satu-satu nih, Ustadz. Iya, begini Mbak. Ya. Kalau zakat fitrah itu hanya diberikan fakir atau miskin saja. Bukan yang lain-lain. Tapi kalau zakat mal, zakat profesi, ada 8 golongan namanya mustahik ya. Yang disebutkan di dalam Al-Quran surah At-Taubah ayat 60 ya. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillah wa binis sabil fardhatan minallah wallahu alimun hakim. Sesungguhnya sedekah itu untuk fuqara itu orang-orang fakir ya. Masakin orang-orang miskin ya. Kemudian amil pengelola zakat ya, pegawai pengelola zakat ya. Mu'allaf itu orang yang baru masuk Islam ya, yang hatinya masih lemah ya. Kemudian riqab itu orang yang memerdekakan budak. Tapi kalau di Indonesia nggak ada. Ya. Apalagi hari gini ya Pak ya, nggak ada ya itu di Indonesia kan nggak ada budak nggak ada budak. Ya, kemudian gorimin tadi orang yang banyak hutangnya, yang dia nggak mampu untuk membayar hutang, bahkan sampai asetnya dijual semua pun nggak cukup ya. Dan catatannya hutangnya bukan untuk kemaksiatan. Kemudian sabilillah, orang yang berjuang di jalan Allah. Kemudian yang terakhir itu ibnu sabil atau musafir, yang kehabisan bekal atau kehilangan tasnya, kehilangan dompetnya misalnya. Kemudian dia itu berhak untuk menerima zakat. Jadi ada 8 itu Mbak. Oke, tadi dikatakan di awal fakir dan juga miskin. Bedanya apa sih? Kalau kita kan secara istilah bahasa Indonesia biasanya nyebutnya barengan ya fakir miskin gitu kan harusnya diurus oleh negara katakanlah begitu. Itu sebenarnya tapi punya makna yang berbeda ya? Beda Mbak. Bagaimana? Jadi kalau fakir itu orang yang tidak punya pekerjaan atau dia tidak mampu untuk bekerja. Misalnya orang yang menderita penyakit sejak kecil misalnya, lumpuh misalnya, itu dia nggak bisa bekerja, itu fakir itu. Atau memang dia nggak punya pekerjaan sama sekali, sudah terlalu sepuh mungkin, sudah nggak punya pekerjaan, nggak punya penghasilan, itu namanya fakir. Kalau miskin, itu orang yang mampu bekerja, orangnya punya pekerjaan, tetapi hasilnya tidak
cukup untuk mencukupi kebutuhan pokoknya. Itu namanya miskin. Ya. Misalnya kebutuhannya 100, dia baru punya penghasilan 60 ya. Itu namanya miskin ya. Waduh, apalagi sekarang nih apa-apa naik, sembako, pajak lagi naik. Aduh pusing jadinya ya. Ada yang turun, Mbak. Apa tuh? Harga diri. Ya Allah, bisa aja Ustadz ya juga. Iya nggak Iya sih? bener-bener ya. Yang lain pada naik, harga diri turun. Aduh sedih banget itu. Nggak berani komen deh aku deh. Lanjut lagi Iya. Ustadz. Iya. Jadi fukoro, masakin, amil ya. Amil itu adalah pekerja yang mengelola zakat. Iya. Jadi selama ini masyarakat masih banyak yang mungkin salah paham. Jadi sekarang itu mohon maaf itu muncul panitia zakat dadaan menjelang hari raya, terutama di masjid-masjid. Itu sebenarnya tidak bisa dikatakan sebagai amil. Oh Lalu, gitu. yang Iya. disebut amil itu sebenarnya? Ya yang diangkat oleh pemerintah atau yang dapat izin dari pemerintah. Seperti Basnas, seperti LAS, ada Lazismu, ada Lazisnu, ada Domba Duafa, ada Rumah Rumah Zakat. Zakat, yang LAS-LAS seperti itu yang sudah punya izin dari pemerintah, itu dia boleh mengelola zakat. Kalau dia nggak punya izin, itu nggak boleh, Mbak. Itu bahkan ada pidananya itu. Oh gitu. Iya. Biasanya- Tapi banyak loh iya. di seluruh masjid itu ketika menjelang Idul Fitri, Ramadan seperti ini banyak yang menerima. Nah, itu gimana caranya? Karena kalau dipikir-pikir pernah kita ngobrol gitu ya, terus dari pihak majlis bilang, ya karena kalau nggak begini, nanti masyarakat jadi nggak bisa bayar zakat, menjembatani untuk ke badan amil zakat gitu. Gimana itu? Caranya begini, Gimana, Pak? jadi masyarakat bisa bayar zakat ke Basnas atau LAS yang punya izin. Kalau masjid ingin mengelola zakat, maka takmir masjidnya itu mengajukan SK UPZ namanya, unit pengumpul zakat ke Basnas, Basnas kabupaten kota. Nggak lama kalau itu paling seminggu sudah keluar itu SK-nya. Kalau sudah punya SK itu berarti nanti dia jadi amil itu sudah legal. Artinya sah ya, Iya, menerima karena zakat itu sah. Betul, ya karena sudah dapat izin dari pemerintah itu. Nah ini pas banget nih mungkin di antara Sosialisasi pemirsa juga ya. ya. Di Betul. antara pemirsa ada bagian dari pengurus masjid. Jadi ini mendapat pencerahan dari Pak Mujahid. Anda bisa mengurus segala sesuatunya lebih awal dan Betul. prosedurnya mudah ya Pak ya. Mudah, sangat mudah. Dan itu ini free gitu Pak. Free, malah seneng. Jadi Basnasnya malah seneng, Mbak. Jadi karena dia merasa dibantu itu ya. Iya. Jadi kalau masih bingung temui aja Basnas Kabupaten Kota ya, di kantornya. Nanti akan diarahkan dan cepat sekali. Oke, Nah, baik kita lanjut lagi nih. Oke, tapi dari pengen Amil. menyambung sedikit boleh nggak Boleh, sih? boleh gimana? Karena kan kalau kita kadang tuh sebagai masyarakat, apalagi kalau tadi dikatakan oleh Ustadz kan sebaiknya membayar mendekati hari Ramadan gitu. Apa hari Ramadan? Hari Hari raya. Lebaran. Nah di saat kita udah H-1 biasanya kan udah hiruk pikuk suasana Ramadan tuh udah penuh di rumah dan kita mikir ya udahlah yang gampang kemana lagi kalau bukan ke masjid. Apalagi biasanya setiap tahun tuh pasti ada di masjid Ustadz. Iya. Dan kita udah terlanjur percaya gitu kan dengan takmir di masjid. Tapi sebenarnya itu masalah atau tidak? Karena kan kita baru tahu juga nih hal-hal seperti ini gitu. Iya. Jadi di satu sisi itu membantu Basnas karena Basnas kalau menangani langsung ke masyarakat yang segitu banyaknya jauh berat. Iya. Tapi satu sisi juga menimbulkan masalah karena status tentang keamilannya itu dia belum sah. Jadi supaya sah ya maka supaya mengajukan SK UPZ ya, unit pengumpul zakat ke Basnas kabupaten atau kota. Kalau nanti sudah dapat SK itu, maka di masjid itu mau ngelola zakat itu maka sudah diperbolehkan karena sudah punya SK UPZ ya. Itu Basnas yang merupakan kepanjangan dari pemerintah, maka dia keamilannya sudah sah menurut agama dan menurut pemerintah. Itu kan seperti begini, Mbak. Seperti orang nikah ya. Orang nikah itu kan ya ada tempatnya di KUA. Kalau kemudian orang nikah sendiri di luar KUA ya namanya nikah siri kan juga satu sisi menimbulkan masalah kan itu. Iya. Ya walaupun satu sisi ya ada manfaatnya tapi satu sisi menimbulkan masalah. Orang haji itu kan juga dikelola oleh pemerintah. Nggak boleh haji pergi sendiri-sendiri kan tidak boleh. Sekarang ada yang haji mandiri lagi ya. Haji. Jadi Iya. umroh mandiri apa haji? Umroh Umroh. mandiri. Kalau haji tetap dikelola pemerintah dikelola kan. pemerintah. Ya bayar zakat juga begitu kan sama-sama syariat Islam kan itu, sama-sama rukun Islam. Iya. Jadi pemerintah ikut hadir untuk mengelola ini supaya pengelolaannya lebih baik, lebih profesional ya.
jadi kena sasaran dan lebih bermanfaat itu loh. Oke, siap. Iya. Melanjutkan Mbak Irina tadi, mohon maaf apa tadi mau nanya apa tadi Ustaz? Oh enggak, tadi maksudnya berarti kalau misalnya tiap masjid itu ada badan pengelola zakat, walaupun mereka tidak mengurus ke Basnas, tetap bukan sebagai amil yang sah, tapi tetap bisa mengelola. Maksudnya mengelola tuh menyalurkan zakat itu kepada itu boleh nggak? Iya. Tapi mereka tidak menerima zakat itu. Kalau namanya itu UPZ, unit pengumpul zakat, namanya pengumpul. Tapi walaupun pengumpul, nanti kalau mau menyalurkan di sekitarnya dengan izin Basnas, nanti akan diizinkan dan diarahkan supaya tidak salah sasaran. Oh itu yang paling penting Iya, ya. iya, betul. Nah lanjut lagi ya, ini nanti kita masih punya satu segmen lagi yang bisa kita kulik lagi lebih dalam. Karena tadi masih ada ya beberapa golongan, beberapa apa tadi kategori ya? Mustahik ya. Mustahik itu tadi ya. yang berhak untuk menerima zakat. Seperti apa lebih lanjutnya setelah yang berikut ini. Tetaplah di Cahaya Ramadan. Ramadan menyapa di TVRI Jogja, menyinarkan cahaya iman. Cahaya Ramadan. Alhamdulillahirobbilalamin, pemirsa. Gimana? Sudah mendapatkan titik terang ya? Sudah dong. Udah kan? Jadi Udah kalau dong. sekarang belum bayar zakat fitrah, buruan. Nggak usah mepet-mepet. Karena kalau semakin mepet-mepet, tahu-tahu nanti ya lupa ya ini. Nah, kemerungsung. Dan juga mungkin penyalurannya lebih mudah sebelum jauh-jauh hari gitu ya Ustadz ya. Betul. Kan lebih memudahkan panitia juga. Betul. Penerima zakatnya juga afdol gitu ya, Bener. bisa memanfaatkan kebaikan atau mungkin apa ya tadi rezeki tadi kan, Betul. daripada mepet-mepet, masa iya mereka nggak makan ya sampai menjelang lebaran. Betul, jadi mumpung masih ada kesempatan, mumpung masih ada waktu, mumpung masih ada umur gitu kan, kita nggak tahu sampai kapan, manfaatkanlah waktu yang ada saat ini. Nah ini langsung aja nih Ustadz, karena tadi masih ada yang tersisa, belum sempat dijabarkan tadi ya. Mustahik tadi loh, ada sisa beberapa tadi. Iya, Iya. mu'alaf ya berarti. Oh, iya. Mu'alaf itu salah satunya adalah orang yang baru masuk Islam, Ya. yang mungkin hatinya terhadap Islam itu masih belum kuat. Dia perlu diberi zakat, supaya semakin kenceng, semakin kuat di dalam memeluk agama Islam. Apalagi mu'alaf itu biasanya kan dia ekonominya juga kadang-kadang terganggu dari keluarganya, diasingkan dari keluarganya. Maka itu perlu dibantu dengan harta zakat ini ya. Oke. Kemudian setelah mu'alaf itu tadi rikob. Kalau rikob ini nggak perlu kita bahas karena di Indonesia nggak ada. Oh iya. Gorimin maaf, tadi sudah. maaf ya Ustadz, saya berikop tadi kalau misalnya di Indonesia kan baik asisten rumah tangga. Nah itu apakah perlu kita zakatkan atau gimana statusnya? Asisten rumah tangga itu sebenarnya ya ada yang berpendapat juga tidak sesuai dengan rikob. Rikob itu orang yang memerdekakan budak. Jadi budak dimerdekakan butuh biaya banyak itu. Maka bosnya yang mau, majikannya mau memberikan itu, dia butuh dana banyak untuk memberikan, maka dia perlu dibantu dengan zakat itu. Kalau statusnya asisten rumah tangga, kita perlu menzakat fitrahkan atau itu haknya dia sendiri? Kalau asisten rumah tangga itu dia kalau tidur di rumahnya majikan, berarti dia menjadi anggota keluarga yang wajib ditanggung nafkahnya oleh majikannya. Maka ketika zakat fitrah juga harus dibayar oleh majikannya. Oke. Iya. Kalau kemudian nanti dia diberi zakat, asisten rumah tangga itu bisa atas nama miskin kan juga bisa. Iya, iya kan? Iya juga, Iya, betul-betul. Punya pekerjaan tapi tidak bisa Iya, menghidupi betul. kurang begitu Iya, ya. betul. Oke lanjut, tadi ada gorimin juga. Iya, udah sempat gorimin diterangkan. tadi sudah kita bahas. Iya. Kemudian sabilillah, orang yang berjuang di jalan Allah. Kalau maknanya aslinya ini kan dulu untuk kepentingan perang orang Islam melawan orang kafir. Iya. Terutama mereka yang pasukan-pasukan yang tidak dibayar oleh negara. Ya, mereka relawan. Tapi dalam konteks sekarang ini nggak ada yang seperti itu. Sekarang yang maknanya dari sabilillah itu orang yang berjuang di jalan Allah. Kalau sekarang itu misalnya guru madrasah, guru diniyah, muadzin, imam sholat, ya, dan Itu bagian dari ini iya, ya, betul. fisabilillah. Betul, ustadz di pondok pesantren Iya, itu iya. sabilillah, dia berjuang di jalan Allah tanpa pamrih apapun ya. Ya, itu. Kemudian yang terakhir itu ibnu sabil, orang musafir yang kehilangan bekalnya, tidak bisa pulang ke daerahnya, maka dia juga berhak menerima zakat. Ya. Oke, nah ini karena semakin mepet juga waktu kita berbuka ya. Iya. Ada senangnya, ada sedihnya ya. Karena senangnya udah mau berbuka, sedihnya udah selesai Iya, deh. Tapi kita nih. butuh kesimpulan nih, Iya. closing Iya. statement nih Ustadz. Silakan. Agar nanti kita semakin paham dan tahu, oh ternyata ini yang kita tekankan di Iya. edisi kali ini. Iya, bahwasanya zakat itu merupakan rukun Islam yang wajib dibayar. Zakat itu ada 3, zakat fitrah, zakat mal, kemudian zakat profesi.
tempat membayar zakat itu sebaiknya kepada lembaga yang resmi, yaitu Basnas. Basnas ini ada Basnas RI, Basnas Provinsi, Basnas Kabupaten Kota, atau LAS yang memiliki izin, lembaga zakat yang memiliki izin dari pemerintah. Kemudian orang yang bayar zakat itu pastilah Allah akan melipat gandakan hartanya, dan tidak ada ceritanya orang bayar zakat itu dia bangkrut gara-gara bayar zakat ya. Ya, dan harta itu akan dibamati kalau dia dizakatkan, diinfakkan, disedekahkan. Amin, siap. Nah ini udah kita dapatkan semuanya informasinya, semoga bermanfaat, dan kita masih punya waktu nih Mbak Irina untuk membacakan waktu imsakiyah besok di hari Senin. Silakan. Baik, ya. Jadi untuk waktu imsakiyah besok Senin 1 April ya, udah 1 April 2024, untuk imsak jatuh di menit ke-16 dari jam 4 pagi. Kemudian subuh jam 4:26 dan maghrib di 17:45 waktu Indonesia Barat. Betul, dan tentunya juga kita ingin mengucapkan banyak terima kasih untuk sponsor kita yang sudah menemani kita hari ini dari Nibras Hijab. Iya, alhamdulillah. Terima kasih. Terima kasih juga ini Ustadz ya. Sekali lagi ini sudah hadir bersama dengan kita tadi. Pemirsa adalah Bapak Dr. Munjahid MAG, Wakil Ketua Basnas Daerah Istimewa Yogyakarta. Ini sudah kita dapatkan. Tinggal nanti prakteknya lagi-lagi dan niatnya jangan lupa dilepaskan. Semoga kita berniat dan istiqomah ya. Amin. Dan akhirnya saya Rina Kusulita dan saya Latifah Nur Muslimah. Kami pamit undur diri. Sampai jumpa di edisi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. صليت بكل الأنبياء يا من في قلبك رحمة للناس يا من ألفت قلوبا بالإسلام يا حبيبي يا شافعي يا رسول الله بأمي وأبي فديتك سيدي صلاة والسلام عليك يا نبي حبيبي يا محمد أتيت بالسلام والهدى محمد حبيبي يا محمد يا رحمة للعالمين يا محمد يا من صليت بكل الأنبياء يا من في قلبك رحمة للناس